Shalom, silakan duduk. Saudara, saya ingin kenalkan, di samping ibu saya, ibu kandung saya hadir dalam acara ini. Terima kasih pada Bu Bambang yang ngajak mami saya. Ada seorang ibu namanya Ibu Evi. Bulan Agustus tahun 70, saudara, 35 tahun yang lalu. Ibu Evi ini guru agama saya di sekolah. Waktu saya kelas 2 SMP. Nah, karena dia saya jumpa Yesus. Ibu Evi ada di mana? Silakan berdiri. Ibu Evi ya, di tengah-tengah. Atau ibu maju ke depan, ngomong sesuatu ibu. Ibu Evi silakan. Saya sudah 30 tahun lebih nggak ketemu, baru hari ini ketemu saudara. Dan saya begitu bangga. Ibu silakan, ngomong sesuatu. Kalau saudara pernah baca biografi saya yang ditulis oleh salah seorang anak saya di Jakarta, nama Ibu Evi saya masukkan. Dan saya sangat berutang kepada seorang ibu guru agama yang begitu telaten membimbing kami. Ibu mungkin ngomong sesuatu. Tepuk tangan untuk orang hebat ini, saudara. Saya boleh bertemu kembali dengan Daniel, dan kalau dia mengatakan karena saya, sama sekali itu tidak benar. Kali ini tidak benar. Kenyataannya begitu. Karena Tuhan sendiri yang telah memanggil dan memakai Daniel dengan sangat ajaib. Untuk itu saya sangat bersyukur dan saya sangat girang. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Sejak itu saudara, hati saya untuk jadi guru itu sungguh luar biasa. Saya hampir jadi Islam saudara. Karena waktu ayah saya meninggal, saya umur 9 tahun, saya 4 SD. Ada 2 janda di rumah kami, Oma dan Mami. Papa itu anak tunggal. Ketika dia meninggal, saya ingat kata-kata Oma saya panggil dia Mak. Dalam bahasa Jawa dia berkata, langitnya wis jugruk. Dia bilang langitnya sudah runtuh, nggak ada harapan lagi. Ayah saya meninggal di umur 31 tahun. Guru saya Pak Asrip namanya, kelas 4 SD. Dia tahu kalau saya pulang sekolah pasti nangis, karena saya ngeri pulang ke rumah. Lihat Oma dan Mama menangis. Lalu Pak Asrip ini tahan saya di rumah dia. Saya makan siang di situ hampir tiap hari. Sampai saya naik kelas 5 SD. Nah, saya lihat di situ kenapa orang-orang gereja nggak ada yang datang menghibur. Kenapa justru orang Islam ini? Saya naik kelas 1 SMP, saya sekolah di Surabaya. Lalu mami saya menitipkan saya kepada kepala sekolah. Saya sekolah di Pitrisila, di Undaan Kulon. Kepala sekolahnya Pak Effendi, orang Islam lagi. Dia begitu baik, dia begitu perhatian. Nah, dari 2 guru yang Islam ini, saya mikir, kenapa mereka begitu baik? Kemana orang-orang Kristen ini? Padahal keluarga kami keluarga Kristen turunan. Tapi akhirnya kelas 2 SMP saya ketemu Ibu Evi. Jadi Bu Evi ini sejarahnya. Kalau Bu Evi ingat kepala sekolah kita Pak Effendi dulu. Dia begitu perhatian. Nah sejak itu saya berkeputusan saya mau jadi guru. Karena pelayanan sebagai seorang pendidik itu luar biasa. Maka itu anak-anak saya cetak 80% lebih mereka saya arahkan jadi guru. Kemarin saya khotbah di Tomohon, pusat kekristenan Sulawesi Utara. Saya bilang begini kepada orang-orang Minahasa. Sejarah mencatat ketika Injil pertama masuk dibawa oleh Riddle, oleh Schwartz ke tanah Minahasa, maka yang muncul pertama bukan pendeta, bukan majelis, tapi guru-guru dari tanah Minahasa. Saudara, tahun 30-an guru-guru Minahasa sudah sampai ke Aceh. Tapi sekarang saya berkata kepada orang Minahasa, lihat Unima, itu mantan IKIP negeri Sulawesi Utara. Hanya tinggal 0,0 sekian persen yang orang Minahasa mau jadi guru. Unima dipenuhi oleh orang-orang yang bukan orang Minahasa. Anak-anak Minahasa cita-citanya jadi artis semua. Ini yang menyedihkan sekali. Kenapa? Karena gereja tidak pernah khotbah soal peranan seorang guru. Berkali-kali tahun 74 pertama kali saya ke tanah Minahasa. Orang-orang Minahasa kan ngerti sejarah itu. Kalau ada upacara pemakaman antara pejabat, orang terkenal dan guru, maka itu yang saya kagum dengan tanah Minahasa di tahun 74. Saya pernah ke sana dengan almarhum Yermiarim pada waktu itu. Maka pemakaman guru itu yang paling ramai diikuti oleh orang. Itu yang saya kagum sekali. Lalu kemana sekarang? Bahkan di banyak keluarga-keluarga Kristen, dengar orang-orang kaya, banyak orang-orang tua kaya melarang anaknya jadi guru. Makan apa kamu, gajimu berapa? Ini suatu kejahatan dari keluarga Kristen yang kaya. Seharusnya orang-orang kaya mendorong anak-anaknya jadi guru. Katakan amin.
Aminkan cepat. Perang boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi, tapi orang akan tetap sekolah, walaupun perang, walaupun lapar. Iya atau tidak? Kalau orang tetap sekolah, berarti orang akan tetap perlu guru. Muhammadiyah adalah kelompok Islam yang paling hebat. Saya pernah membaca buku mereka. Sampai tahun 2009, Muhammadiyah akan mencetak 10.000 S3 untuk negeri ini. Gereja hanya pintar cetak pendeta yang rajin berkelahi. Muhammadiyah cetak 10.000 S3. Maka itu kalau saudara lihat, waktu pemilu presiden ada 5 calon. Mengapa Amin Rais paling miskin kekayaan? Ternyata tidak. Amin Rais menginvestasikan uangnya ke orang-orang muda Muhammadiyah untuk jadi orang penting di negeri ini. Dia punya visi. Sekarang ini Muhammadiyah sudah menang sekian puluh persen di semua ibu kota provinsi negara Indonesia. Pasti ada rumah sakit Islam, dan di mana ada rumah sakit Islam itu pasti milik Muhammadiyah, dan sebelahnya pasti ada sekolah, ada universitas yang terbaik. Gereja hanya sibuk gedung dan gedung yang hanya untuk prestise si pendetanya saja. Lupa akan tugas tanggung jawab Yesus. Muhammadiyah mengambil 100% cara Alkitab. Di mana ada misi Katolik, ada gereja, ada sekolah, ada rumah sakit. Mereka ambil itu dan mereka berhasil. Jangan salahkan mereka kalau mereka ada di seluruh tempat di Indonesia. Pertama kali saya ke Nias dengan istri tahun 2003 yang lalu. Kaget, di tengah kota Gunung Sitoli ada sekolah Muhammadiyah dari SD sampai SMA. Nias adalah kabupaten terkristen di Indonesia. Jumlah orang ke Nias itu 96%. Itu ujung paling barat Indonesia, itu pintu untuk Indonesia, gerbangnya Indonesia itu Nias. Tapi saudara, Muhammadiyah sudah ke sana. Lalu saya tanya pada seorang pendeta, tahun berapa Pak mereka masuk ke sini? Bukan saya iri hati, saya bangga dan kagum. Gereja nggak mikir sekolah. Pendeta itu dengan diplomatis menjawab, Bapak lihat sengnya saja sudah warna itu. Nah karena saya tinggal lama di luar Jawa itu hampir nggak ada yang pakai genteng, semuanya seng. Kalau saya lihat sengnya sudah sewarna itu, saya bilang kira-kira Pak ini tahun 70-an. Betul Pak, sudah 30 tahun lebih mereka di sini. Punya visi mereka. Lihat orang-orang Kristen pinternya buka gereja di daerah kota yang banyak duitnya saja. Tapi Muhammadiyah sampai ke pelosok-pelosok. Di Papua, sekolah gratis yang pertama itu milik YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam. Dan itu milik Muhammadiyah. Mereka menyekolahkan anak-anak Papua pedalaman, nggak punya uang, masuk ke sini gratis. Maka itu kalau 2 minggu yang lalu saudara baca koran, ada dai-dai mantan anak pendeta dari Papua. Jangan salahkan mereka, karena mereka mau. Kan gak ada yang membiayai mereka. Orang Islam mau membiayai. Sekolah Kristen jadi sekolah terelit dan termahal di negeri ini. Sehingga hanya orang kaya bisa sekolah di situ. Mana hati Yesus? Maka itu saya himbau orang-orang kaya yang anaknya dapat beasiswa. Secara hati saya nggak rela, sudah kaya dapat beasiswa. Tetapi secara hukum, betul, yang dapat beasiswa pasti yang berprestasi. Masa yang goblok dibeasiswai, rugi yang memberi. Otomatis anaknya orang kaya berprestasi karena fasilitasnya banyak. Lalu bagaimana caranya saya memeratakan keadilan? Kalau saya ketemu orang kaya yang saya kenal dan anaknya dapat beasiswa, saya akan berkata, jangan engkau bersaksi berterima kasih, anakku dapat beasiswa, engkau sudah kaya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kalau orang kaya itu nggak pelit, yang pelit pasti nggak mendengar saya ngomong itu. Saya bilang, berapa bayaran anakmu kuliah dan sekolah di situ? Ambil keluar. Tetap kamu bayar tiap semester, tiap bulan. Tapi beri anak orang miskin yang ingin pintar. Itu baru namanya adil. Katakan amin. Kalau engkau orang-orang tua kaya dan bangga anakmu berdapat beasiswa, tapi saudara, ibu bapak tidak pernah melihat anak-anak orang lain, engkau orang terjahat di negeri. Orang kayak begitu tuh kalau berak ada kacangnya diambil lagi itu pasti. Karena pelitnya minta ampun.